Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Gelandang Inter Hakan Calhanoglu tertarik dengan prospek menyegel gelar Scudetto dengan kemenangan atas mantan klubnya AC Milan. Nerazzurri hanya tinggal 2 kemenangan lagi untuk menyegel gelar Serie A secara matematis. Jika berhasil mengalahkan Cagliari pada hari Minggu, mereka berpeluang menyelesaikan Liga dalam derby della Madonnina pada 22 April. Ini tentu saja akan menjadi skenario epik bagi klub secara keseluruhan dan khususnya bagi Calhanoglu. Sejak hijrah ke Nerazzurri pada tahun 2021, bintang Turki itu menjadi musuh publik nomor 1 Rossoneri. Sang gelandang sempat diejek habis-habisan oleh Zlatan Ibrahimovic saat Milan mengalahkan Inter dalam perebutan Scudetto pada musim 2021-2022. Calhanoglu tentu tidak melupakan hal itu. Oleh karena itu, ia mengakui bahwa meraih Scudetto dalam derby akan menjadi momen yang sangat spesial. Jika kami memenangkan Scudetto melawan Milan, itu akan menjadi gila, kata pemain berusia 30 tahun itu dalam wawancaranya dengan CBS Sport Golazo. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya berharap lebih dari segalanya bahwa ini akan berjalan baik dan bersih. Saya juga mengharapkan selebrasi yang tenang karena saya ingat bagaimana Rossoneri melakukan selebrasi di masa lalu. Oleh karena itu, kami ingin melakukannya secara berbeda. Cristiano Aslani merasa bahwa Inter adalah klub terbaik baginya dan sangat bangga bisa memperkuat Nerazzurri yang disebutnya sebagai klub impian. Pemain asal Albania ini belum menjadi starter reguler di skuad asuhan Simone Inzaghi, namun ia telah menunjukkan performa mengesankan pada musim 2023-2024 ini ketika diberi kesempatan oleh pelatih, meski lebih sering menjadi pemain pengganti. Dalam sesi wawancara dengan ABC Morning, Aslani mengungkapkan kegembiraannya menjadi bagian dari Nerazzurri. Saya sudah mengatakan dan akan terus mengatakan bahwa bagi saya tidak ada tim yang lebih baik selain Inter, ujar Aslani. Dia kemudian berbicara tentang hubungannya dengan beberapa rekan satu timnya, termasuk Calhanoglu. Mengingat Calhanoglu merupakan pilihan utama memainkan peran di playing playmaker, maka Aslani melihat menit bermainnya terbatas. Namun meskipun ada persaingan untuk mendapatkan tempat starter, mereka tetap memiliki hubungan yang sangat baik. Aslani bahkan mengaku Calhanoglu berperan sebagai mentornya. Calhanoglu telah membimbing saya, kami sering ngobrol, dan saat dia absen dari pertandingan, dia menulis surat kepada saya. Bagi saya, dia adalah seorang idola. Saya belajar darinya, dia adalah pemain dengan pengalaman hebat, dan saya ingin terus belajar lebih banyak lagi. Manajemen Inter terus mencari sosok pengganti Denzel Dumfries di pos bek sayap kanan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Wan-Bissaka yang berusia 26 tahun termasuk di antara target Nerazzurri untuk menggantikan pemain Belanda itu bersama dengan pemain Fiorentina Michel Kayode. Namun menurut laporan tersebut bahwa Wan-Bissaka adalah target yang lebih mudah karena ia akan tersedia dengan harga tidak lebih dari 15 juta euro di musim panas 2024 ini. Wan-Bissaka telah mencatatkan 21 penampilan di semua kompetisi musim ini, bermain 1.574 menit untuk Manchester United. Kontraknya di Old Trafford akan berakhir pada Juni 2025 dan menurut Gazzetta,
Direktur Inter sudah melakukan pembicaraan dengan rombongan agennya. Mehdi Taremi dilaporkan segera memperoleh kewarganegaraan Portugal menjelang kepindahannya ke Inter Milan pada musim panas 2024 ini. Kabar ini menguntungkan Inter dalam hal transfer pemain mendatang karena kedatangan Taremi tidak dihitung sebagai pemain non-Uni Eropa. Berdasarkan aturan Liga Italia Serie A, klub hanya boleh merekrut pemain di luar Uni Eropa dalam jumlah terbatas selama musim kompetisi. Jadi dengan menjadi warga negara Portugal, maka Taremi akan bergabung dengan Nerazzurri sebagai pemain Eropa, sehingga klub dapat menyimpan slot non-Uni Eropa untuk kemungkinan perekrutan lainnya. Tajon Buchanan sedang mempersiapkan musim sebagai protagonis di Inter. Setelah bulan-bulan pertama adaptasi, pemain asal Kanada itu siap mengambil peran penting dalam rotasi di sayap kiri. Inzaghi melihatnya sebagai alternatif utama pengganti Di Marco, juga karena Carlos Augusto dinilai lebih cocok berperan sebagai bek tengah kiri. Keluarnya Dumfries membuka lubang di sebelah kanan, tapi Buchanan tidak dipandang sebagai pengganti alaminya. Pemain Kanada ini akan dimainkan terutama di sisi kiri, seperti yang terlihat saat dimainkan melawan Udinese dan di kesempatan lainnya. Jadi musim depan, Buchanan akan memulai di sisi kiri dengan Di Marco dan Carlos Augusto sebagai alternatif. Namun di sisi kanan, tempat tersebut akan kosong setelah penjualan Dumfries, dan Inzaghi harus mengevaluasi apakah Darmian yang berumur 34 tahun mampu melakukan tugasnya atau apakah diperlukan pembelian baru. Media ternama Italia La Repubblica mengungkapkan bahwa ada rumor baru tentang ketertarikan dana Arab Saudi pada Inter. Sebuah perusahaan dari Saudi dilaporkan berminat untuk mengakuisisi Inter, namun bukan dana kedaulatan negara PIF, melainkan keluarga kaya dari kerajaan yang akan melakukan kontak langsung dengan Zhang di Tiongkok. Dan menurut laporan tersebut, mereka akan melakukan uji tuntas terhadap rekening klub untuk mengevaluasi kemungkinan investasi. Sementara itu, tanggal 20 Mei semakin dekat, di mana pinjaman 275 juta euro Zhang dari 3 tahun lalu berakhir. Negosiasi sedang berlangsung antara Zhang dan Oektri untuk menunda tanggal pembayaran kembali pinjaman. Hipotesis lain adalah bahwa pemilik Inter di Tiongkok menemukan investor lain yang siap meminjamkan uang yang diperlukan untuk menutup utang dengan Oektri. Inter terus mengincar talenta-talenta muda di seluruh Eropa, dan kali ini fokus Nerazzurri berakhir di Bundesliga. Menurut pemberitaan surat kabar Bild, Inter bakal mengincar Karim Koulibaly, salah satu prospek paling berbakat di Hamburg. Ia merupakan bek tengah kelahiran 2007 dengan kewarganegaraan ganda Jerman dan Pantai Gading. Meski hingga kini, ia terus menekuni tim muda Jerman. Inter telah mengundang Koulibaly dan keluarganya untuk mengunjungi fasilitas klub dalam beberapa pekan terakhir, dan juga telah ada kontak dengan rombongan mengenai kemungkinan transfer di akhir musim dengan status bebas transfer.